Oke, halo. Ya, maaf ya. Tadi terputus sampai di sini tadi ya. Eh, ya, kita lanjutkan. Hmm, Tadi sampai di sini ya. em, intinya intinya sih untuk apa namanya jalur yang lain, bisa untuk phospho-catalase, catalase itu hanya berbeda di enzim, memang di enzimnya ya. Jadi misalnya jika yang ini fruktosa, tagatose, jika ini menjadi fosfogluconat gitu dengan enzim misalnya glukos 6-fosfat dehydrogenase dan phosphocatalysis, kemudian menjadi ribulose, silulose ya. Kemudian nah ini adalah apa namanya jika masuk ke sini nanti akan bergabung juga di sini jalur utama ini ya. Jadi ini jalur metabolik utama ini converge ke sini gitu, semuanya memang untuk menjadi laktat jalurnya ke sini, hanya di sini berbeda-beda enzimnya ya. Nah ini untuk yang ini memang ada semacam produk sampingnya yang akhirnya menjadi etanol ya. Oke, silakan dipelajari untuk yang ini ya, pelajari aja secara gambaran umumnya. Nah ini ya tentunya yang fermented milk itu seperti Yakult contohnya ya, terkenal. Kemudian yogurt. Ya, untuk yogurt ini untuk bakterinya itu bakteri asam laktat juga. Ya hanya biasanya ini bakteri asam laktat yang termofilik. Ya, jadi termofilik artinya dia bisa tumbuh bagus di suhu yang tinggi, lebih tinggi ya. Itu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii bulgaricus ya. Nah, biasanya ini kedua bakteri ini itu harus ada dalam jumlah yang hampir sama supaya ada kesetimbangan dalam reaksi biokimianya, sehingga apa flavor rasa dan itunya eh, itu bagus ya, satisfactory flavornya. Jadi kesetimbangan dua bakteri ini penting. Jadi kalau misalnya salah satu lebih banyak dari yang lain, itu biasanya hasil yogurtnya apa namanya tidak seperti apa, tidak bagus ya, artinya tidak seyogurt yang seharusnya. Nah ini jika dilihat di sini bahwa apa namanya kedua bakteri ini saling saling mendukung, dalam artian misalnya Streptococcus thermophilus itu nanti akan menghasilkan asam format, formic acid, selain lactic acidnya ini ya. Nah formic acidnya ini nanti dimanfaatkan oleh Lactobacillus delbrueckii ini, dimakan ya. Nah kemudian si Lactobacillus delbrueckii-nya itu menghasilkan asam amino dan peptida-peptida kecil yang nanti dimanfaatkan, dimakan oleh Streptococcus-nya. Jadi ini saling menguntungkan. Ini memberikan ini sebagai sumber karbon untuk ini, kemudian ini memberikan ini asam amino, tidak untuk sumber karbon dari Streptococcus thermophilus. Nah, keduanya ini membentuk menghasilkan lactic acid. Nah, kemudian apa seperti misal karbon dioksida juga yang ini cenderung lebih mikroaerofilik, sehingga karbon dioksida yang dihasilkan oleh ini itu dimanfaatkan oleh ini. Ya. Oke, ya ini contoh apa namanya pembuatan yogurt ya, pembuatan yogurt. Jadi secara umum seperti ini sebenarnya ya. Jadi susu kemudian homogenisasi di suhu 55 derajat, dan pasteurisasi ya 85 derajat 5 menit. Nah ini
Ada dua macam ya, misal stirred yogurt, ada set. Nah, jadi dingin, di cool, artinya diturunkan suhunya dari 85 derajat, tapi dia masih di 45 derajat starternya yang dimasukkan. Karena ingat bahwa keduanya ini merupakan termofilik ya, jadi di suhu ini masih dia bagus suhunya di 45 derajat. Ya, sekitar inokulasinya sekitar 22,5%, ya, kemudian di packing, diinkubasi 2,5 jam, didinginkan 6 derajat, kemudian jadi yogurt ya. Kemudian yang stir, yang yogurt ini lebih ini karena ada proses stirring, ya, diaduk gitu ya. Dan ini lebih lama ini prosesnya, ini misalnya suhunya lebih rendah ya, 10 sampai 32, dan starternya ini inokulumnya juga, inokulum bakterinya lebih rendah, 0,25%. Nah, oleh sebab itu dia waktu inkubasinya lebih lama. Waktu inkubasinya lebih lama sambil diaduk-aduk ya. Nah, sehingga kemudian didinginkan menjadi stirred yogurt. Nah, yogurt ini biasanya untuk yang set yogurt itu biasanya si susunya itu memang susu yang lebih concentrated biasanya susunya. Oke. Nah, kemudian untuk cheese sih karena cheese ini sangat beragam. Bisa berbeda dengan misalnya tadi ya, fermented milk, yogurt itu lebih artinya lebih tidak terlalu berbeda ya dari satu daerah dengan daerah lain ya, bikin artinya membuat yogurt ya seperti itu. Bedanya hanya mungkin ditambah-tambah di ujungnya misalnya ada flavor lain yang ditambahkan, tapi proses pembuatannya itu lebih kurang sama ya, lebih kurang sama. Begitu juga dengan fermented milk. Untuk cheese ini sangat beragam ya. Kadang daerah tertentu cheese-nya itu ada nama khusus karena pembuatannya sedikit berbeda. Karena ada locality di sini. Nah, untuk itu mungkin lebih baik saya ini karena saja berupa video ya dari salah satu contoh cheese yang pembuatan keju, sehingga lebih menarik untuk dilihat. Ya, coba kita play. Welcome to All Farm.
Oke. Ups. Eh, ya, tadi soal slide terakhir tidak relevan. Saya lupa delete. Oke, intinya itu untuk keju ya. Jadi keju, hmm, kekuatan keju itu apa ya, berbeda-beda tiap daerah ya. Misalnya di Eropa itu banyak setiap daerah. Misalnya di Prancis daerah mana, kemudian di Italia daerah mana, dengan mana itu bisa berbeda-beda cara pembuatan kejunya, dan nama kejunya lain-lain, berbeda-beda ya. Jadi berupa heritage gitu. Bahkan mereka bangga dengan kejunya dari daerah mana. Misalnya tadi Reggiano, itu salah satu keju yang mahal sekali ya. Kemudian mungkin kalian pernah dengar blue cheese, itu tidak dari Prancis ya, bahkan blue cheese yang menurut kita mungkin tidak palatable, tapi mereka bangga dengan itu ya. Itu merupakan heritage. Jadi pembuatan keju itu gabungan antara science dan art, jadi seni dan science. Oke, jadi untuk materi teknologi pasca panen susu sampai di sini. Apa? Ya, jika ingin berdiskusi bisa email saya, dan ya kita sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya. Oke, makasih. Selamat siang untuk semuanya.